perkembangan zaman di era globalisasi ini membuahkan banyak sekali orang-orang membuat aplikasi media sosial. Salah satu contoh dari media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masing-masing orang. Hampir semua orang saat ini sudah memiliki media sosial. Di media sosial ini sendiri menjadi salah satu platform di mana orang-orang dapat menyalurkan bakat, menyalurkan isi hati dan pikirannya. Selain itu juga, banyak orang menggunakan media sosial untuk tempat curhat atau ranah pribadi mereka sendiri. Banyak orang sharing akan kehidupan pribadinya satu dengan lain di media sosial. Hal ini membuat orang-orang berkenalan satu dengan yang lain. Hal ini menjadi awal bagi orang-orang dapat menemukan pasangan hidup di media sosial. Atas tingginya tingkat orang-orang yang mencari pasangan hidup di media sosial ini, maka dibuatlah aplikasi-aplikasi kencan online atau biasa disebut sebagai dating apps. Salah satu contohnya seperti Tinder. Dalam aplikasi ini, orang-orang dipermudah untuk mencari pasangan hidup karena mereka dapat berkenalan secara lebih personal. Belakangan ini, aplikasi kencan online atau yang biasa kita sebut dengan dating apps sedang marak di Indonesia hingga menimbulkan perbincangan hangat akhir-akhir ini. Aplikasi yang seharusnya digunakan untuk mencari jodoh ini malah disalahgunakan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab hingga menimbulkan banyak korban pelecehan seksual. Salah satu akun di Instagram bernama Alis Kamu Gemas berhasil mengungkap predator pelecehan seksual dari dating apps. Hingga saat ini, akun tersebut berhasil mengumpulkan hingga sekitar 70 korban pelecehan seksual dari satu pelaku yang sama. Modus yang digunakan oleh predator pelecehan seksual dari dating apps ini berhasil memakan banyak korban. Berawal dari berkenalan, lalu masuk ke dalam topik yang lebih serius dan mengeluarkan kata-kata manis, hingga lama-kelamaan si perempuan menjadi merasa tertarik dan nyaman. Lalu saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Setelah berhasil membuat si wanita nyaman, si predator perlahan mulai memanfaatkan status sosial dan ekonomi wanitanya. Hampir semua korbannya mengalami kerugian, baik itu di bidang fisik ataupun materi. Pelaku sering meminta korbannya untuk membelikan sejumlah barang mahal seperti laptop, handphone, pakaian bermerek, hingga meminta uang yang tidak sedikit jumlahnya. Kerugian yang dialami korban bervariatif, bahkan ada yang mencapai ratusan juta, dan pelaku berhasil memberdaya banyak wanita untuk mau berhubungan badan dengannya dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Beberapa korban bahkan menderita penyakit dan hamil di luar pernikahan karena ulah dari pelaku yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya boleh saja bila kita menggunakan dating apps karena aplikasi ini mampu menambah relasi serta menambah teman. Namun kita perlu mengetahui terlebih dulu bagaimana ciri-ciri dari pelaku yang ada dalam dating apps. Jangan sampai justru kita yang mengalami kerugian karena hal tersebut. Berikut kami telah merangkum sekitar 6 poin mengenai ciri-ciri dari pelaku yang sesungguhnya. Yang pertama, pelaku biasanya akan membangun kontak terlalu dekat dan terlalu cepat dengan korbannya. Ia akan terus-menerus memberikan perhatian lebih, kata-kata romantis, dan juga pendekatan yang lebih dekat sehingga korban akan merasa nyaman dan juga mau untuk melanjutkan hubungan yang lebih dengan sang pelaku. Setelah dirasa dekat, maka pelaku akan mulai membahas mengenai hubungan seks. Ia akan perlahan-lahan mendekati korbannya dan mengajak untuk berhubungan badan ataupun meminta video dan foto yang berhubungan juga dengan seks. Lama-kelamaan, korban tentunya akan merasa risih dan kurang nyaman, tapi pelaku akan berusaha untuk menormalisasikan hal tersebut. Ia akan mengatakan kata-kata yang seperti itu adalah hal yang wajar ataupun hubungan seks adalah hal yang umum terjadi. Setelah menjadi lebih dekat, maka pelaku akan terus-menerus melakukan hubungan seks dengan korbannya dan ia tidak akan memperbuka hal yang lain. Dan kemudian pelaku akan menjadi lebih egois atau lebih mengontrol korban dan korban akan dilarang-larang untuk melakukan sesuatu seperti korban dilarang untuk berpergian dengan orang lain ataupun korban hanya boleh berpergian dengan sang pelaku. Dan apabila korban akan marah, maka pelaku akan bertindak seakan-akan ini yang korban. Oke, jadi kesimpulan dari seluruh materi tadi yang udah disampaikan, di era modern seperti sekarang,
Perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari. Telah ada berbagai macam aplikasi menjadi sarana atau wadah untuk berkomunikasi. Salah satunya aplikasi menjadi tempat untuk kencan online, dan hal itu telah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka pada awalnya hanya berniat untuk mendekati para perempuan lalu berujung memanfaatkannya dengan meminta uang. Hal seperti ini emang sulit untuk kita hindari karena seiring perkembangan zaman, maka akan semakin banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kembali lagi pada diri sendiri, terutama kita sebagai perempuan harus lebih berhati-hati dalam memilih teman di sosial media. Oke, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok kami, minta maaf jika ada salah kata. Bye-bye. Video ini ditujukan untuk semua wanita yang aktif di seluruh dunia. Siapapun kalian, dimanapun kalian berada, berhati-hatilah dalam memilih pasangan. Jangan sampai kita mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun mengalami kerugian. Dan untuk kalian yang mungkin pernah menjadi korban, tidak mengapa dan jangan putus asa. Ingatlah bahwa kalian berharga dan kalian dicintai. Jangan menyerah dan teruslah maju ke depan. Segeralah hubungi pihak-pihak yang tepat apabila kamu ingin mengatasi trauma tersebut. Mari kita sebagai sesama perempuan selalu mensupport satu sama lain.